Jadi kemarin gue baru nonton Laku Spiritualnya Pak Harto. Presiden kita ini Jawa nih kan. Dan sangat lekat lah dengan laku spiritual itu. Dulu pernah dengar ada cerita keris jatuh di Partai apa yang jaksel banget? which is ya. Which is Literally. Literally partai ya. Yes. Gitu kan. Gue lebih seneng gue taruh di torpedo. Yes. Dan mereka mau berani bayar besar. Lu tahu Berapa? angkanya berapa? Berapa? Sebut. 10 juta? Ratusan. Ratusan? 100? Di atas itu. 200? Di atas itu. 400? 507 anggota DPR RI 2024 2029 yang gila bola. 7 aja. 7 sih. CR7. Gimana? Setuju gak? Sial lagi dia itu orang. Jadi 8 lah. Presiden kita suka nomor 8. 7 7 tambah 1. 8. 6 tambah 1 sama dengan 8. Jadi 8 nih. 8. Bungkus. Fraksi Golkar lawan fraksi Si Gerindra. Nasdem atau Gerindra. Kalau fraksi Gerindra saat ini main kira-kira dikasih menang gak ya? Mungkin kali ya. Anggaplah Don main. Top score. Correct when I'm wrong. Jaksel banget. Literally. Kita kayaknya bantus banget ngomong gitu. Parlemen yang paling bola di dunia bisa jadi ya Indonesia. Yang motifnya nafkah mungkin ada. Biasa di situ sampingan gitu kan. Ada. Tapi biasanya pasti. kita tegaskan ketika ada hal-hal yang dirasa itu di luar norma grup, Norma grup. biasanya mereka japri masing-masing gitu. Pernah karena saya di japri, abang per 2,5 oke deh kayak gitu. Yang penting masih masuk akal ya. Iya. Gue bilang kayaknya nggak dulu deh bro, kayak gitu. Kan tergantung kitanya kan. Iya, Gitu. iya, iya. Oke, ini udah record belum sih? Udah record. Oh, udah record. Udah record. Ya udahlah langsung aja bang. Kita mau ngomongin apa ini sebenarnya? Tapi soal-soal bola juga kan nggak jauh-jauh. Iya, apapun itu, toh takdir baik kita. Itu kan jurnalis politik nih. Ya. Kenapa kita bisa sebut takdir baik? Karena satu dekade kita udah ada di profesi itu. Ya. Ya kan, ya sudah, kita harus bangga dengan hal itu. Dan ya tidak ada salahnya juga kemudian menceritakan yang lucu-lucu daripada itu. Yes. Kayak gitu kan. Yang mungkin publik gak merekam itu, yang mungkin kemudian media-media juga gak itu. Tapi kayaknya seru juga sih gitu kan. Makanya gue sekarang kan gue cerita ke lu. Podcastin aja Pak. Podcastin harus melihat. Dan menurut gue ide Mas Dims itu menarik. Nah, Karena kan melihat anggota-anggota dewan itu termasuk orang-orang politik itu, tapi dalam perspektif yang berbeda kan. dan for your information nih, brother. Ini ide udah gua tawarkan dan ditawar podcast-podcast politik yang udah mapan. Oh iya. Ya, Berarti torpedo. Bukan torpedo. Apa nama program ini? torpedo yang gue pilih, gue lebih seneng gue taruh di torpedo. Yes. Dan mereka mau berani bayar besar. Lu tahu Berapa? angkanya berapa? Berapa? Sebut. 10 juta? Ratusan. Ratusan? 100? Di atas itu. 200? Di atas itu. 400? 500 500 apa nih? ribu. Pantas aja ditembak ke torpedo. Dengan kita jadi di torpedo. Tapi by the way, gue menggaransi bahwa kayaknya ini kita genuine deh. Kita yang baru ngomongin soal ini. Saya kita sebut lah kawan-kawan kita di Tempo bocor halus. Ya. Mencoba mempodcastkan rapat redaksi. Ya. Kayak gitu kan. Dulu kan kita sering rapat redaksi kayak gitu kan. Hampir tiap. Bahkan lebih brutal. Tapi kan gak ada kamera. Ya. Terus total politik.
Ya kita tahu lah. Jadi kita nggak usah membahas itu. Ya. Publik sudah lebih paham pembahasannya. Terus Akbar Faisal, Unsensor. Yang sekarang jadi afu.id. Itu kan. Itu abang-abangan kita lah. Ya kan. Tapi backgroundnya politisi. Politisi gitu. Tapi yang real jurnalis kayaknya kita deh. Ada kawan-kawan. Apa itu namanya? Banyak lah. Bacotan hari ini. BHI. Yang hostnya tatonya Inter Milan. Kawan kita juga. Tapi banyak teman-teman kita wartawan, bukan cuman BHI, ada juga Video Project, ada Ruang Publik. Banyak ya. Banyak ya, kita support aja gitu kan. Yang jelas kalau klasmen ini, gue yakin klasmen kita di atas lah. Liga 1 lah. Bisa ya? Klaim aja dulu. Optimis aja dulu. Tapi ini kita nanti akan membahas tentang sulap. Ini sulap ini program atau tema? Sulap ini program. Oke. S-nya itu story. U-nya tuh unik. Unik. L-nya tuh luar biasa. A-nya anggota. P-nya parlemen. Makanya sulap DPR. DPR. Jadi kita ngomongin Kenapa? DPR, Kenapa harus selisihnya. nama sulap? Emang Sulap itu kan kalau pemaknaannya positif, kita terhibur. Dia bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. jadi mungkin. Gitu kan. Yang Jadi mungkin menjadi tidak mungkin. apapun itu, namanya juga sulap. Ya. Emang Deddy Corbuzier doang yang bisa sulap. Banyak bos. Banyak tuh di DPR juga. Limbat juga bisa sulap. Tapi apapun itu, cuman ini bagian dari edukasi politik, brother. Yoi. Bagaimana kemudian kita bisa berbagi pengalaman kita tentang apa yang kita dapat saat kita kemudian di lapangan. Sekarang juga masih di lapangan lah ya. Masih di lapangan. Itu apalagi lu kan Tan, lu masih wawancara, masih aktif. Kalau gue kan cuman ya ngedit aja lah. Tapi tetap di lapangan kan. masih Bersentuhan. lapangan masih seru lah gitu kan. Dan mungkin kita ini memotret banyak hal yang tidak dipotret media-media. Setuju. Ya kan? Iya. Gue seneng bikin sesuatu yang belum ada gitu loh. Seneng gitu. Tapi gue pengen nih, sebelum kita mulai ke inti dari apa yang kita bahas, kita ini gue pengen ada namanya tegar Tan. Apa Tegar? Tebakan garing. Gimana? Kita klaster dulu. Ini liputannya, lingkupnya, politik. Partai apa yang anggotanya, pengurusnya nangis terus. Semua anggota partainya. Ayo, Apa elitnya aja? image-nya nangis lah. Gitu. Identik dengan tangisan. PDIP mungkin? Enggak. Bukan. Yang lagi menangis PSI mungkin? Itu partai. Partai lah. Ya partai lah. Terdaftar di KPU. Terdaftar di KPU. Apa nyerah? Partai Demokrat. Demo. Hai. Nangis cuy, cry. Hai. Iya sih. Tapi Pak SBY kadang kalau pidato bisa bikin kita nangis ya. Karena kadang dia menyentuh sisi emosional audiens tuh. Beliau sangat ahli di situ. Dulu zaman reporter gue selalu berharap pengen bisa banget untuk wawancara langsung gitu loh. Cara ya. Iya. Jadi berasa kayak misalnya Pak SBY lagi diwawancara langsung nih, terus gue nonton gitu. Wah kalau gue jadi wawancaranya gitu, jadi jurnalisnya, gue bakal lebih tajam nanya dari itu. Kira-kira apa bayangan Mas Dims? Satu aja. Kalau misalnya ini saya SBY, apa yang pengen Mas Dims tanyakan? Jadi kemarin gue baru nonton laku spiritualnya Pak Harto. Presiden kita ini Jawa nih kan. Dan sangat lekat lah dengan laku spiritual itu. Dulu pernah dengar ada cerita keris jatuh di. Oh ini kayak kejawen-kejawen gitu ya. Pengen nanya itu tuh, bener gak sih Pak? Itu loh. Kalau nanya ekonomi apa? Udah matang lah, luar kepala ya. Ya media-media ekonomi lah ya. Iya. Nanya politik apa? Pengen nanya sesuatu yang di luar itu gitu.
Maksudnya apakah Pak SBY percaya dengan hal-hal itu gitu? Satu itu, kedua bener gak sih ada peristiwa-peristiwa seperti itu, kayak gitu. Ya, Itu gitu ya. karena cerita keris jatuh itu, oh itu urban legend banget gitu Iya, iya, iya. di lingkaran itu ya, waktu beliau untuk maju capres pertama kalinya ya Iya, iya. di situ. Tapi katanya lu juga punya Tegar. Gue yakin lu punya. Partai apa yang jaksel banget? Which is ya? Which is Which is literally literally partai ya. yes. Gitu kan. Kita syuting di Jaksel nih. Yoi. Pusatnya lagi. Yoi. Gitu ya. Jaksel. Partai apa yang jaksel SI banget? Jaksel nggak? Kantornya bukannya di deket Tanah Abang itu ya? S-nya Solo ya. Enggak lah, Solo lah. Apa ya? Yang di DPP sini ada Gerindra. Gerindra. No. Gue nggak tahu deh. Jaksel banget. Nice. Damn. Nice damn. Nice. Gila. Pak Surya Paloh itu ya jauh mikir ya. Yoi. Sebelum rame-rame fenomena Jaksel, Perjakselan. iya kan? Yoi. Beliau udah lebih Visioner. Jaksel, Visioner beliau. Nice damn. Surya Paloh. Nice. Karena Nasdem itu memang kalau kita kenal sejak dulu itu Pak Surya Paloh itu emang melihat ke depan itu selalu pas gitu. Nggak pernah salah pilihannya. Cuman kemarin agak salah. Mungkin ya. Ya? Mungkin. Orang baik bro. Yoi. Dan beliau turut berduka juga karena sahabatnya kan baru meninggal. Ya. Pak Rahmat Rahmat Gobel. Tapi kembali lagi. Nice damn. Nice damn. Tegarnya kita sih mana ya? Satu-satu ya. Satu-satu. Satu-satu. Gitu. Dan Piala Dunia. Ya, karena lagi hype Piala Dunia. Hype banget. Emang kenapa dengan Piala Dunia? Gue penasaran. Ini kan eranya AI nih. Yes. Iya kan? Dan ini jadi salah satu sumber rujukan informasi banget gitu loh. Orang apa-apa nanya AI. Ya. Apa-apa AI. Ya. AI aja bro. Enteng gitu loh. Kayak gitu. Nah. Cek 7 anggota DPR RI 2024 2029 yang gila bola. 7 aja. 7 sih. CR7. Gimana? Setuju gak? Sial lagi dia itu orang. Jadi 8 lah. Presiden kita suka nomor 8. 7 tambah 1. 8. 6 tambah 1 sama dengan 8. Jadi 8 nih. 8. Bungkus ya. Bungkus. 8. Kita cek tadi. Dan by the way, selain AI, kita juga pakai ya survei kecil-kecilan lah ke teman-teman jurnalis politik ya. Mereka setiap hari ngumpul di DPR kan. Jadi ada beberapa grup yang isinya puluhan, tinggal kita tanya kan. Guys, sebutkan 8 nama yang narsum anggota DPR yang gila bola. Nah, mereka ngasih itu. Nah, kita bisa ambil dari situ. Ya. Gitu. Tapi kalau temuan AI apa? Siapa aja? Ada Andre Rosiade. Ya emang punya klub kan. Image-nya bola. Bina ya. Semen Padang lah. Semen Padang dia. Sampai nyari menantu kayaknya dulu kalau nggak salah. Sekarang udah enggak kan ya? Hah? Udah enggak ya? Kayaknya enggak ya. Udah enggak ya? Arhan itu kan? Arhan. Iya. Arhan si pelempar jauh. Yoi. Dia terlempar. Arhan baik. Tapi Arhan baik lah. Baik bos. Baik. Oke sih valid kalau Bang Andre. Valid. Berapa kali? Pernah gue ngeliat konten dia juga marah-marah di itu kan. Di lapangan. Klubnya apa dia itu? Semen Padang bro. Semen Padang. Bukan kalau yang di Eropa sana klub kesukaannya pernah Nasdim dengar nggak?
Ah itu dia gue nggak tahu deh. Dia penikmat Serie A atau Premier League kayak gitu. Yang jelas image-nya semen Padang banget lah Padang. situ. Dekabau Sirah kan julukannya. Gitu. Kalau PSM Juku Eja. Juku Eja. Kalau PSM Makassar, Iya dong, PSM Makassar Juku Eja. Juku Eja. PSMS Medan PSMS Medan Ayam Kinantan. Ayam Kinantan. Yoi. Nah sampai sekarang Ayam Kinantan tuh kayak gimana ayamnya? Iya sih. Itu masih menjadi perdebatan. Itu sama kayak kita bicara bumi datar apa bumi bulat tuh. Kinantan tuh apa sih bro? Gue paham tuh. Kinantan. Kurang tahu lagi. Iya. Cuman itulah kan terkenal lah. Rap-rap. Rap-rap. Julukannya gitu. Pokoknya jersey-nya hijau lah. Jauh. Gitu. Cukup oke. Gitu. Dan kedua. Dua siapa? Ada Hasnur Yadi Sulaiman. Hasnur Hadi. Beliau tuh Golkar. Oh, Golkar ya. Golkar. Dan dia ini bro, Barito. Gitu. Yang punya apa fans? Yang punya. Gitu. Lu mah gokil juga kan? Tar dulu nih. AI kadang-kadang itu aneh-aneh juga masukin ya. Jadi kita kayak emang kita harus validasi di sini, bener gak sih? Sepengetahuan kita, Ya. orang yang disebut AI ini penggila bola gitu loh. Kadang ketika anggota dewan bicara soal naturalisasi pemain bola, masuk juga ke situ kan. Iya, padahal kan itu kan Bukan- kerja-kerjanya iya, mereka di komisi kan. Belum tentu mereka gila bola. Jadi beliau itu CEO bro, CEO. CEO. Gitu. Ya. Barito Putra, Barito Putra. gokil juga. Bukan tim kaleng-kaleng juga, Barito. Gitu. Dan biasanya kan sepak bola di Indonesia kan mahal ya. Untuk membangun sebuah klub yang sehat tuh duitnya nggak sedikit dan tidak sedikit nggak banyak ya orang yang mau kemudian Investasi di situ ya. investasi di situ, spend duit di situ dan semuanya. Tapi mungkin karena politik kali ya. Elektoral kan bagus tuh. Gak juga mas, gak juga kalau menurut aku. Fans bola kan fanatik banget. Untuk bolanya, tapi ketika dikasih pilihan politik kan dia kadang punya pilihan sendiri. Jadi kayak menurut aku hanya orang-orang yang emang senang bola aja. Ya. Kayak gitu. Ya itu kesimpulan itu ya. Karena saya pernah jadi redaktur olahraga juga setahun. Ngurusin sepak bola. Dulu halaman Indopos. Itu masih zaman koran nih. Ternyata emang harus ada orang gila. Orang kaya yang gila bola. Kalau nggak ada begitu sepak bola di komunitas manapun kurang jalan tuh. Malah bukan sebaliknya. Biasa kan ada orang membangun bisnis buat cari duit. Ini nggak mungkin ya cari duit di situ. Kayaknya nggak sih. Enggak ya. Kurang Kurang mau. Kalau mau nyari duit buka Tambah. dapur kan. Gak ada yang maksudnya kalau mau nyari duit Atau nyawit. ya itu tambang. Buka Alfa, buka Indomaret yang banyak. Kalau buka klub gaji orang Iya. belum tentu klubnya menang. Benar. Belum tentu manajemennya bagus. Tapi ya namanya orang gila ya, gila hobi. Gitu. Terus selanjutnya siapa? Mas Dims. Nomor 3 ini ya. Bang Hinca, Oh, abang kita. Sekjen PSSI. Bekas sekjen PSSI. Iya. Gokil juga sih. Oke lah. AI mengaitkan itu sebagai orang yang kemudian dekat dengan sepak bola. Valid. Emang Mas Dims pernah ada presiden? Ya bahwa jejak digital beliau untuk PSSI banyak ya tidak terbantahkan kan. Sama kayak AI juga menyebut ada Pak Johar Arifin Husin, mantan ketua PSSI periode 2011-2015 kan. Ya apapun kan ini kan Federasi Indonesia. Ya. Orang yang kemudian mengurusi hal itu. Beliau di Gerindra kan, Pak Johar Arifin Husin. Sumut 3. Tapi ada juga pemilik kayak tadi Bang Nur Syahdin ya dari Golkar itu.
pemilik Barito. PAN juga punya. Siapa Pan? Najarudin Dekam, Ketua MKD. ketua MKD. Beliau presiden Persiraja Banda Aceh. Banda Aceh. Gitu. Gokil juga, bro. Ada pernah cerita soal olahraga dengan Pak Degam ini? Pak Degam ini kurang jejak digital untuk perpolitikan. Dia diliput di DPR kurang. Iya sih. Iya kan? Jarang sih. Jarang kita negara. Atau doorstop. Atau ngeliat dia di doorstop juga. Tapi bisa jadi beliau lokal hero kan. Hero dia untuk di Aceh. Kayak gitu. Kita juga kalau nggak membahas ini, kita luput nama beliau. Iya. Ternyata Persiraja Banda Aceh itu presidennya beliau gitu. Dan cukup oke juga kan. Maksudnya dia mencoba untuk membangkitkan sepak bola di Serambi Mekah kan. Saya pikir patut lah. Oke lah, gue setuju kalau menyebut beliau salah satu anggota DPR yang gila bola. Terus next kita tadi Pak Johar udah, Pak Hinca udah, Saya udah. pemilik klub udah. Terus ada lagi Bang Lamhot Sinaga, Lamhot Sinaga. Wakil Ketua Komisi 7 7. DPR, Dapil Sumut. Sumut 2. Ketua Apa DPP katanya di Golkar. situ? Beliau paling sering mengomentari soal sepak bola, timnas terutama. Timnas ya. Dan terakhir juga tebakan beliau soal Piala Dunia membahayakan nih bro. Maksudnya membahayakan? Sering bener. Kok membahayakan? Enggak bagus dong. Bukan. Kalau bener terus kutipannya ditunggu. Tunggu nih Bang Lamhot mastiin siapa yang menang nih. Coba tanya ini. Siapa sih? Terakhir dia bilang ada di IG-nya Argentina Inggris Final. Iya. Tapi kan ketemu semifinal kan? betul, jauh hari sebelum itu dia bilang Argentina, dia mungkin mengikuti itu dari World Cup 90-an ya. Dia bilang bahwa regenerasinya oke. Oke, Argentina. Artinya kan Padahal, dia 3 pertandingan terakhir itu juaranya itu kayaknya menangnya itu kayaknya nggak ajek gitu, nggak bulat gitu kayak. kontroversi. Ya. Tapi by the way tetap kan melaju terus. Yes. Dan pernyataan Bang Lamhot itu bilang bahwa dan hati-hati kuda hitamnya di Inggris. Agak bahaya juga. Ya. Dia menyebut 2 tim yang sudah ada di perempat final. Iya. Gitu kan. Artinya kan tinggal menyebut 1 dari 4 kan. Gitu. Kira-kira Argentina Inggris, dia pasti milihnya Argentina ya? Sepertinya. Dan 2 malam berturut-turut nobar kalau nggak salah di rumahnya. di rumahnya. Yang di Dapil ya. Dapil. Oh. Gitu. Banyak banget yang datang. Ya wajar lah. Wajar. Kayak gitu. Dia klub kesukaannya apa? PSMS. Kalau yang luar AC Milan kalau Itali. AC Milan. Iya. Emang aura mafianya kuat banget itu ya AC Milan tuh. Inggris tuh kalau nggak salah di Liverpool. Orang jadul kan gitu. Liverpool dia. Perkenalannya kan lebih dulu orang-orang itu dengan Liverpool daripada MU. MU itu kan anak-anak 90-an kan. Ya. Makanya legendanya kan kelas 90 itu kan. Itu Kayak gitu. Cruyff. Johan Cruyff kayak gitu. Banyak banget. Dan rutin bikin kompetisi lokal. Maksudnya pertandingan bola gitu. Iya, Tarkam. Piala Lamhot Sinaga gitu. Iya, kayak gitu. Kemarin Piala Bupati kalau salah. Tapi nggak punya klub bola. Dia belum. Ya. Dia belum. Mungkin kali ya. Mungkin. Bisa jadi PSMS diakuisisi atau Taput FC. Iya. Tapanuli Utara FC. Ya masa satu Sumatera Utara klubnya cuman Medan kan. Padahal kan Sebenarnya dulu banyak, tapi emang kan. nggak diserusin aja, nggak ada Iya, investor aja. Banyak. Bahkan dulu ada itu konglomerat sawit Sumatera Utara. Siapa DL Storus? Ya. Itu urban legend ya kalau kita dengar cerita dari wartawan-wartawan senior yang pernah berinteraksi dengan beliau, wawancarain beliau apa? Dengan Pak Del itu. Gitu. Dia kalau Arsenal dijual dibeli itu.
Saat itu ya. Saat itu ya. Aku pikir bercandaan. Ternyata mampu bro. Bisa jadi lah, sawitnya banyak Kayak banget. gitu. Cuman kan beli klub kan gak sembarangan. Tapi kan banyak orang Indonesia yang punya klub kan. Banyak. Gitu. Pak Erik punya. Pak Erik punya. Apa ya, Jarum Hartono itu yang apa, Komo. Gitu. Terus Bakri Family punya juga kan. Bakri apa klubnya? Ada di apa ya? Kalau nggak salah di Belgia gitu. Oh, Belgia ya. Iya. Alvin Tual Salamoni pernah jadi top skor di klubnya beliau juga. Yang di Belgia itu. Saya lupa nama klubnya apa. Kayak gitu. Iya. Jadi gila bola banget bos. Indonesia ini. Yalah. Dan mungkin ya. Correct when I'm wrong. Jaksel banget. Literally. Kita kayaknya bantus banget ngomong gitu. Parlemen yang paling bola di dunia bisa jadi ya Indonesia. Kenapa? Bisa Mas Di dalam komplek parlemen punya lapangan bola. Oh. Saya ke Singapura. Nggak ada ya? Gak ada. Karena memang nggak ada lahan kali di sana. Mungkin. Klub bola aja kan Tapi kan tergantung niat. Kalau dia pengen bikin bisa kali. lebih bagus bikin kantor, katanya lebih untung ya. Gitu kan. Malaysia? Malaysia? Enggak kayaknya. Nggak ada. DPR Brazil gitu? Enggak ada. Coba deh. Saya belum pastiin ke AI sih. Iya. Next mungkin kita pastiin ke AI ya. Iya. Tapi teman-teman nanti nih, sahabat-sahabat penikmat sulap ini bisa jadi. Dan setiap ulang tahun kompetisi. Benar. Gitu. Bahkan kompetisinya sempat ricuh. Pokoknya itu ini banget lah, kompetitif banget. Internal padahal BURT lawan Pamdal, Harusnya sifatnya fun dan silaturahmi, kadang kenceng banget TV ya. Parlemen lawan Press Room DPR. Gitu. Fraksi Golkar lawan fraksi Si Gerindra. Nasdem atau Gerindra. Kalau fraksi Gerindra saat ini main, kira-kira dikasih menang gak ya? Mungkin kali ya. Anggaplah Don main. Top skor. Tapi gue pernah punya pengalaman waktu itu Pak Edi Prabowo, Komisi 4 kan dulu. Oh, beliau memang suka olahraga beliau. Oh, kenceng banget bro tendangannya. Iya. Yakin. Beliau Kenceng emang suka banget. olahraga sih. Betul. Gila. Itu gokil lah. Kira-kira kencangan Pak Edi itu apa tendangannya Don? Jadi Miss Bakun itu. Dia kan sprinter kalau habis bangun. Larinya bro. Yoi. Gue yakin 90 menit dah. Dia depan belakang gak capek dia. Gak capek. Gitu. Jadi gerakannya cuman lari tanpa bola gitu ya. Kayak Betul. Wagner. Siapa pemain Chelsea dulu yang di sebelah kiri? Iya wingernya itu kan surut gitu loh. Berlari tanpa bola itu membahayakan itu. Gitu. Kalau badannya mungkin kan keker ya sekarang ya. Kalau ditaruh tengah Haryono. Gelandang pengangkut air. Gitu. Bisa jadi kalau tendangannya oke nih. Pak Misbakun nih. Ya kan? Karena dia Komisi 11 kan. Tendangan moneter bro. Moneter bos. Sundulan fiskal. Itu satu klubnya dia tuh pasti sejahtera semua tuh. Bisa jadi. Manajemennya bagus paling. Kayak gitu kan. Gitu. Dia pernah ngobrol. Kenapa nggak coba mengakuisisi Persipas Pasuruan. Gitu. Tapi Pak Misbakun masuk gak sih? Dia enggak. Malah dia enggak. Padahal dia sering hampir- banget ngobrol soal bola ya. Sayangnya MU. Jadi guys, untuk kaum MU di Indonesia, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun sejatinya adalah MU. Gitu. Tapi emang sih fans MU itu teguh. Punya pendirian yang kuat. Principles. Gitu. Setuju sih, setuju. Ada satu lagi seniornya, Siapa? Mas Tanto Yahya. Oh. Beliau sempat di DPR juga kan. Iya, Terus habis itu jadi ambasador. Jadi dubes. Gunners.
Gunners. Aku yakin setiap hari baca bola. Dan beliau nonton Sih. tayangan pagi apa nonton. Dengan badannya usianya beliau yang sekarang ya udah sangat senior lah ya, tapi masih sehat. Dia masih sanggup begadang untuk nonton dan komen di grup. Ya, grup apa nih? Ada grup jurnalis juga. Ya kebetulan ada Di beliau. dalam. Iya. Beliau lebih sering komen bola. Tapi nggak masuk juga dalam AI itu. Masuk juga Nggak masuk ya. Iya. Misbahun, Pak Tantowi. Gitu. Padahal dua orang ini bola banget. Nggak banget. Bola banget. Kayak gitu. Jadi itulah ya. Yes. Dan gue ini valid kalau kita survei ke teman-teman wartawan. Dua nama terakhir yang kita sebut itu Nggak membantah pasti. nggak membantah. Gitu. Valid banget. Terus Gitu. next ada nama siapa lagi? Menurut AI. Menurut AI ya. Nextnya kita ada Ahmad Riyad. Karena kebetulan Ahmad Riyad. Riyad. Exo PSSI dia. Oh, orang PSSI Mungkin lagi. AI mengaitkan beliau karena PSSI. PSSI. Cuman kita juga kadang nggak tahu. Bahkan ada Tommy Kurniawan. Padahal kita nggak pernah dengar beliau Iya. main bola ya. Ya siapa tahu beliau Tom Kur ini main bolanya sama artis. Kayak gitu. Aku nggak pernah juga sih sepintas. Iya. Tom Nggak, Kur. orang ketika Bahwa PKB-nya nobar sama Caimin siapa semua. Ya ya, PKB itu guyub lah. ya. Untuk kayak gitu-gitu. Nggak, misalnya, kan kita di DPR nih, Mas Dims. Iya. Bang Tommy Kurniawan ini sekalipun tidak pernah kita lihat berinteraksi atau ngobrol soal bola. Kalau Mas Misbahun, Iya. kita ketemu di lapangan bahkan dia main, Iya. kelihatan banget. Fraksi Golkar FC itu salah satu yang membidani dan menggawangi lah, ngurusin lah. Yoi. Beliau Termasuk kayaknya Sekjen Golkar tuh siapa? Pak Sarmuji. Ya. Oh bola juga Bola doi. juga kan? Ada nggak sih itu? Ada tapi dia nggak ada. Nggak ada ya. Gitu. Dan jadi konten salah satu konten di fraksi Golkar juga. Bahwa siapa yang akan menjadi juara. Fraksi Golkar kemudian ngomong soal siapa kira-kira juara Piala Dunia. Gitu. Tebakan dia apa? Se-chill out itu Golkar. Iya. Gitu. Dan sebetulnya kalau kita ngomong olahraga ya, PDIP juga ada mantan atlet kan, Mas Utut juga di situ. Ya. Tapi kan beliau catur kan ya. Kayak gitu. Nah, makanya AI meng-crawlingnya di situ. Tapi makanya kita bilang kalau kita sepenuhnya pakai AI agak aneh. Harus di backup dengan validasi survei teman-teman jurnalis di DPR. Lapangan ya. Iya, gitu. Dan bukan tidak mungkin loh Tan. 2029 pemilih pemula yang hari ini sudah AI mania Ya. memilih calegnya atau memilih partainya berdasar AI. AI saya mau ke TPS caleg dan partai mana yang saya pilih, saya tinggal di Tebet misalnya. Saya suka bola, tambah lagi itu keywordnya. Iya, misalnya di keyword saya pengen yang gini, promnya lah ya. Terus dia ngasih ada beberapa nama gitu. Yang kemudian sesuai dengan dapilnya, kertas suaranya. Ini. Bisa jadi. Karena itu apapun itu ceritanya ke depan, setiap as a politician atau representatif dan atau kandidatnya atau calegnya atau siapapun ya tidak boleh menolak dengan kemajuan zaman seperti ini. Ya. Mereka harus memenuhi ruang-ruang digitalnya dengan edukasi politik yang baik sehingga kemudian AI meng-crawling itu dan itu kemudian menjadi output juga kan ketika orang bertanya kan. Memberikan orang rekomendasi kan. Betul. Dari hasil itu tadi. Ini kita kalau ceritanya kita ini episode 1 ya. Soal sepak bola. Next kita episode 2. Kita bikin AI sebutkan 8 anggota fraksi DPR 2024 2029 yang paling lucu. Yang paling kocak. Yang paling bisu. Bisa kan? Bisa jadi. AI kita tes aja. Kita belum ngetes kan. Nah, coba kan. Keluar semua. Akan seperti apa AI merespon. Dan kita bandingkan dengan penuturan teman-teman yang emang hari-harinya dengan mereka. Oke enggak? Yoi, harus dong. Next kayak gitu next. Kayak Ini gitu. kena lagi Piala Dunia, kita
Bola. Perspektifnya bola. Tapi kita masih satu-satu ya, tegarnya ya. Tegarnya satu-satu. Next kita tegar lagi ya. Tegar lagi. Ini udah selesai tadi Mas. Oke, segitu. Udah selesai? Iya. Ya udah, kita bungkus aja. Soal urutan kan debatable ya. Ya. Kita nggak bisa nyebut. Kalau AI bilang satu ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Dengan koridor itu. Tapi kan kita juga tidak 100%. Ada juga suara teman-teman juga kan. Ya. Kayak gitu. Makanya soal urutan saya pikir kurang valid lah. Tapi bahwa nama-nama itu sebagian valid. Yes. Oke. Walaupun yang concern banget nggak masuk malah. Siapa itu? Ya kayak Pamis Bahun, Iya yang cukup concern kan. Sarmuji. Iya. Ya Karena kan jejak digital kan isinya itu terus kan. Terkait dengan Komisi 11 dan Keuangan kan. Tapi menurut Mas Dims, Don Dasko suka bola nggak sih? Suka sih yakin. Pernah? Suka dia. Kayaknya dia nonton deh. Walaupun sekarang dia lagi pengen jadi musisi ya. Dengar nggak lagunya? Iya kan? Maaf. Maaf. Gitu. Itu gak yakin kode tuh. Tapi next ya. Siapa anggota DPR yang paling musisi? Iya. Banyak tuh kan? Banyak dong. Banyak. Ada AI akan meng-crawling seperti apa? Pasti kayak Dani, Once, Meli, Martin Manurung. Tapi kemudian kita nggak tahu jawaban AI apa dan jawaban teman-teman apa. Yang misalnya underrated. Ternyata dia suaranya keren bang. Musisi juga. Main alat musiknya jago. Kita gak pernah tahu. Gak ada yang tahu. Ya kan. Ini kan sisi yang di crawling secara digital. Kita lihat sisi sebelahnya. Materialnya pasti dari digital juga kan. Kadang ada juga. Cuman kan kita pengen tahu. Yang belum. Yang aslinya gimana. Yes. Dari yang aslinya itu kan yang dimiliki dari teman-teman itu. Dari cerita-cerita teman-teman di lapangan. Gitu dulu ya. Yoi. Jadi gitu aja langsung ya. Pantau terus channel ini. Sulap DPR. Ya.